Halo Pak Wibawanto dan teman-teman semua. Nama saya Yasmin Caroline dari HI Ragube, angkatan 2020 dengan NIM 010432000064. Di video UAS kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana korelasi hubungan antara beberapa negara dengan Amerika Serikat, yaitu Kanada, Meksiko, Venezuela, Kuba, Kolombia, Brazil, dan juga Bolivia. Saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana Amerika Serikat mengeluarkan kebijakannya dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dengan mereka. Kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat inilah yang menjadi tolak ukur tentang bagaimana kerjasama yang dilakukan antara Amerika Serikat dengan negara-negara tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri dari Amerika Serikat. Dalam sistem internasional dan global, Amerika Serikat bisa dikatakan memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap beberapa negara-negara berkembang lainnya yang menjalin kerjasama dengan negara tersebut. Dalam posisinya saat ini, Amerika juga memiliki sejarah yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan. Hal yang mempengaruhi tentang bagaimana kebijakan luar negeri tersebut dibentuk adalah dua hal, yang dimaksud oleh society dan juga domestic politics. Kebijakan luar negeri Amerika dibagi menjadi dua hal, yaitu kebijakan publik dan juga kebijakan bisnis. Kebijakan publik memiliki arti tentang bagaimana negara tersebut dapat mementingkan keinginan publik atau rakyat, sedangkan kebijakan bisnis adalah bagaimana Amerika bisa memuaskan para investor dalam dunia bisnis melalui kebijakan yang telah dikeluarkan. Pada saat kami berbicara tentang kebijakan Amerika Serikat, kami juga pernah mempelajari tentang sebuah pemahaman yang bernama continuity and change. Continuity merupakan sebuah hal yang sekiranya dapat dilanjutkan tentang apa yang sudah terjadi sebelumnya. Sedangkan change adalah bagaimana perubahan dapat dibentuk untuk kebijakan yang akan diterapkan di masa yang akan datang. Amerika merupakan sebuah negara yang memiliki ambisi kuat untuk mewujudkan keinginannya dalam meningkatkan demokrasi serta landasan ekonomi yang kuat. Melalui kebijakan yang dikeluarkan dan dukungan dari beberapa negara berkembang, Amerika juga menggunakan berbagai upaya untuk memperkuat kekuatan militer dan membangun hubungan diplomatik yang sehat antara Amerika dan berbagai negara yang melakukan kerjasama. Negara pertama yang akan saya jelaskan adalah Kanada. Kanada merupakan sebuah negara yang menjalin hubungan kerjasama dengan Amerika. Kanada sendiri memiliki sistem pemerintahan yang monarki konstitusional dan dipimpin oleh kepala negara, yaitu Raja Charles III. Mereka juga memiliki sistem parlementer, yaitu kepala pemerintahan Justin Trudeau, dan dipimpin oleh badan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kanada sendiri menerapkan ideologi yang berupa gagasan atau pemikiran manusia yang berpikir tentang doktrin dan bagaimana nilai-nilai bahwa kehidupan bermasyarakat memiliki hubungan dengan kehidupan yang berbangsa dan bernegara. Kanada merupakan sebuah negara yang menganut ideologi multikulturalisme yang dituangkan dalam undang-undang pada tahun 1988. Ideologi multikulturalisme ini juga merupakan ideologi yang membentuk budaya Kanada. Sama halnya seperti Amerika Serikat, Kanada menganut sistem ekonomi liberal. Kanada juga menunjukkan perkembangan ekonominya yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dalam perkembangan ekonominya, Kanada menunjukkan perkembangan yang sangat maju, terutama dalam sektor produksi, pertambangan, dan juga pelayanan. Kanada juga tercatat sebagai negara yang menempati perekonomian terbesar nomor 9 di dunia. Mereka merupakan salah satu negara terkaya di dunia dan menjadi bagian dari OECD dan G8. Kebijakan luar negeri yang dianut oleh Kanada juga merupakan kebijakan yang kurang lebih sama
dengan Amerika dan juga Eropa. Kanada menerapkan kebijakan yang merdeka, pertahanan demokrasi, dan kepentingan ekonomi. Kanada juga menjalin hubungan bilateral antara negaranya dan Amerika Serikat. Kanada dan Amerika menjalin hubungan kerjasama perbatasan yang baik dan juga di bidang pertahanan dan keamanan dalam menjadi sekutu dan mitra dalam menangani krisis luar negeri yang terjadi. Kanada dan Amerika Serikat juga melakukan hubungan perdagangan terbesar di dunia. Negara selanjutnya adalah Meksiko. Perang dalam pembebasan Meksiko menyebabkan beberapa kekacauan dan kehancuran. Kondisi kehancuran yang dialami Meksiko lebih buruk daripada yang dialami oleh Argentina dan Brazil. Karena sebenarnya pertempuran ini sangat amat meluas, sehingga menyebabkan perekonomian yang ada di Meksiko berantakan. Orang-orang Spanyol yang kala itu menjajah Meksiko telah mengambil modal negara mereka. Hal ini merupakan hambatan serius untuk integrasi ekonomi. Gangguan ekonomi ini juga menyebabkan adanya sedikit lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran. Meksiko sendiri tidak hanya berfokus pada ancaman ekonomi, namun ancaman sosial. Karena tingginya tingkat pengangguran, terjadi banyak kejahatan sehingga pada akhir tahun 1820-an, pemerintah baru mengeluarkan dekret yang mengusir semua orang Spanyol dari Meksiko. Transformasi ekonomi yang terjadi ini berlangsung semenjak era Bourbon. Hal ini terjadi secara bersamaan dengan pemulihan bertahap yang terjadi pada tahun 1830-an dan 1840-an. Pemulihan yang terjadi ini juga memungkinkan untuk memperoleh kekayaan dan status bagi beberapa kelompok. Negara Meksiko sendiri tidak sama seperti Argentina. Meksiko tidak mengalami pertumbuhan populasi yang cepat pada abad ke-19. Namun, pada tahun 1800, Meksiko memiliki sekitar 7,6 juta orang, dan pada tahun 1900, angka populasi tersebut meningkat menjadi 13,6 juta. Hal ini merupakan tingkat pertumbuhan rata-rata kurang dari 1,2% selama periode 50 tahun. Ledakan populasi Meksiko baru terjadi pada abad ke-20. Kekuasaan institusional di Meksiko memiliki dua basis kekuasaan, yaitu kemerdekaan gereja dan juga militer. Selanjutnya adalah Venezuela. Venezuela menganut sistem pemerintahan yang bersifat republik presiden federal. Hal ini memiliki arti Venezuela dipimpin oleh kepala negara dan juga kepala pemerintahan yang adalah presiden. Venezuela juga menganut sistem pemerintahan unikameral yang memiliki arti satu majelis nasional dalam parlemen, dan dalam menerapkan pemerintahan yang mereka jalani, Venezuela juga menetapkan prinsip republik, demokratis, dan juga federalis. Dalam sistem ekonominya, Venezuela menetapkan kebijakan ekonomi neoliberal dan kebijakan ekonomi non-state-centric. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana pemerintah melakukan peningkatan kontrolnya atas perekonomian dan penurunan investasi swasta. Selanjutnya adalah Kuba. Kuba merupakan sebuah negara yang memiliki tetangga benua terdekat dengan Amerika Serikat. Kuba merupakan negara republik dan sosialis yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan negara satu partai. Pada tahun 1960, merupakan tahun pertama di mana Kuba menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Kuba dan Amerika Serikat sudah menjalani hubungan kerjasama dalam bidang investasi dan perdagangan pada tahun 1880-an. Kemudian pada 1959, mereka melakukan kebijakan menasionalisasikan. Dan pada tahun 1961, Amerika memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba. Pada tahun 1929 hingga 1930, Kuba bisa dikatakan menderita karena penurunan ekonomi yang sangat menurun. Dan Amerika Serikat merupakan negara yang berinvestasi besar sekitar 75 hingga 80% pada hasil gula di Kuba. Sementara, ekonomi Kuba sangat bergantung pada gula. Dan pada tahun 2000,
pemulihan pertumbuhan ekonomi terjadi sangat signifikan pada 6,8% pada tahun 1999 dan 5,7% pada tahun 2000. Negara selanjutnya adalah Kolombia. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah Kolombia. Kolombia merupakan sebuah tanah yang disebut tanah paradoks. Paradoks sendiri memiliki arti yang bertentangan dengan pendapat orang-orang pada umumnya, namun memiliki sebuah kebenaran yang terkandung di dalamnya. Sejarah terbentuknya Kolombia juga diawali dengan nama Kolombia yang diangkat dari nama seorang tokoh yang bernama Christopher Columbus. Nama ini kemudian diadopsi oleh seluruh Republik Kolombia pada tahun 1819. Pada tahun ini, Republik Kolombia membentuk sebuah negara yang bernama New Granada yang meliputi beberapa wilayah, yaitu Kolombia modern, Panama, Ekuador, Venezuela, dan barat laut Brasil. Kemudian pada tahun 1830, Ekuador dan Venezuela memisahkan diri, sehingga mereka mengubah nama menjadi Republik Granada baru. Dan pada akhirnya, mereka mengubah nama menjadi Serikat Kolombia pada tahun 1863. Hingga saat ini, Kolombia dikenal dengan nama Kolombia pada tahun 1886 hingga saat ini. Secara luas, Kolombia dinilai sebagai negara demokrasi yang bertahan paling lama di Amerika Latin. Kolombia sendiri pernah dinilai sebagai negara yang akan menjadi negara gagal. Namun, pada akhirnya, Kolombia kembali bangkit setelah diabaikan oleh negara yang memiliki kekuatan besar di dunia, terutama Amerika Serikat. Kebangkitan dari Kolombia ini pada kala itu juga membuat Kolombia menjadi garis depan antar negara-negara yang tergabung dengan Amerika. Pada awalnya, negara-negara di Amerika Serikat mengajak negara-negara tetangganya, terutama yang terletak di kawasan benua Amerika, untuk menerapkan ideologi demokrasi dalam sistem pemerintahan dalam dan juga luar negeri. Hal ini diterapkan pada masa kemerdekaan Kolombia pada 19 Juni 1822. Namun pasca Perang Dunia Kedua semenjak tahun 1910, Kolombia menanamkan ideologi demokrasi pluralis dan multipartai pada tahun 1953 hingga 1957. Kolombia tak lagi menjadi negara multipartai karena dipimpin oleh seorang pemimpin diktator bernama Gustavo Rojas Pinilla. Masih pada pasca Perang Dunia Kedua, Kolombia memasuki fase terburuk karena dilakukannya pembunuhan Jorge Eliezer Gaitan yang merupakan seorang pemimpin sayap kiri Partai Liberal. Hal ini terjadi pada 9 April 1948. Karena pembunuhan ini terjadi, terbentuklah sebuah organisasi pemberontak pada tahun 1964 yang bernama The Revolutionary Armed Force of Colombia atau FARC. Pada kala itu, Kolombia menganut ideologi komunis yang berubah menjadi kelompok bersenjata sayap kiri di bawah Colombian Communist Party atau CCP. Hingga pada akhirnya FARC dibubarkan pada tahun 2017 karena dianggap bergerak sebagai organisasi kriminal. Kemudian, Kolombia melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam sektor swasta untuk mengembangkan ekonomi mereka yang sempat hancur. Hingga sudah bisa dipastikan bahwa Kolombia menggunakan ideologi interdependence liberalisme yang memiliki arti bahwa Kolombia menjalin hubungan transnasional yang baik antar negara maupun non-negara dalam sebuah hubungan timbal balik. Kebijakan politik luar negeri yang saat ini dianut oleh Kolombia masih bertumpu pada Aliansi Pasifik. Sedangkan Aliansi Pasifik sendiri merupakan organisasi regional kawasan yang bergerak di bidang ekonomi dan perdagangan. Melalui kebijakan luar negeri yang bergerak kencang dalam perdagangannya, Kolombia juga sedang berjuang untuk diterima sebagai anggota OECD atau organisasi yang bekerja sama
dalam pembangunan ekonomi dan sedang mengupayakan pendekatan ke APEC untuk menjadi salah satu anggota dari APEC. Adalah Brazil. Brazil merupakan sebuah negara yang terletak di Amerika Selatan dan negara terbesar di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Brazil menganut sistem perekonomian campuran atau biasa kita kenal sebagai mixed economy. Brazil menduduki posisi nomor 8 ekonomi terbesar di dunia dan nomor 3 ekonomi terbesar di kawasan Amerika. Pada tahun 2000 hingga 2021, Brazil mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Perekonomian Brazil dihasilkan melalui kopi, emas, berlian, biji besi, kedelai, dan juga lain-lain. Pada era Vargas, Brazil berhasil menerapkan kebijakan luar negeri yang memiliki fokus pada integrasi regional di kawasan Amerika Latin dan meningkatkan kesejahteraan sosial untuk rakyat yang terletak di dalam negeri. Pada era perkembangan ekonomi di tahun 1955 hingga 1980, kebijakan luar negeri Brazil berfokus pada diperluasnya hubungan dagang dengan negara lain dan meningkatkan investasi asing. Semenjak tahun 1985 hingga sekarang, Brazil menganut kebijakan luar negeri yang lebih demokratis dan terbuka. Pada era pemerintahan Donald Trump, hubungan Brazil dengan Amerika Serikat bisa dikatakan merenggang. Namun, Brazil juga memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara lain di Amerika Latin. Negara terakhir yang akan saya jelaskan adalah Bolivia. Pada sejarah awal munculnya Bolivia diwarnai oleh kolonialisme, ketidaksetaraan, dan neoliberalisme yang terjadi pada akhir abad ke-20. Evo Morales dan gerakan untuk sosialisme mewakili tantangan signifikan terhadap neoliberalisme yang kala itu terjadi di Bolivia. Hal ini juga menjadi advokasi kontrol negara yang memiliki hak lebih besar dari sumber daya alam dan demokrasi yang lebih partisipatif dari rakyat yang tergabung. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap kebijakan neoliberal juga telah menggerogoti banyak pencapaian di bawah kepemimpinan Morales dan juga gerakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sehingga Bolivia menghadapi tantangan yang cukup signifikan dalam politik yang tidak stabil dan juga pembangunan ekonomi. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan juga beberapa negara yang menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata, baik sengaja maupun tidak sengaja.